Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi terkait filtering data juga terkait perubahan visual data. Oke, di sini saya sudah memiliki data dunia. Kita coba akan memfilter karena mungkin di dalam pelaksanaan penelitian atau pelaksanaan proyek kamu tidak semua data yang akan digunakan, sehingga kita perlu menseleksi data-data yang digunakan sesuai dengan kepentingan tertentu. Misalnya kita coba hanya ingin menampilkan negara yang memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa. Oke, kita mungkin coba lihat dulu di atribut tabelnya. Oke, di sini dapat dilihat bahwa untuk jumlah penduduk itu ada di dalam kolom population estimation. Disingkat di sini adalah POPS. Nah, jadi kita akan menggunakan acuan data ini untuk memfilter data kita, sehingga nanti data kita hanya menampilkan negara-negara yang jumlah penduduknya lebih dari 100 juta jiwa. Oke, nah jadi ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa pergi ke klik kanan, pergi ke Open Attribute Table, lalu di sini kita bisa klik icon Select Features using an expression, lalu kita bisa pergi ke Fields and Values, lalu kita cari kolom tempat di mana angka populasi itu berada. Dalam hal ini kita pergi ke POP atau Population Estimation ya, atau POPS. Lalu kita buat expression-nya lebih dari 100 juta jiwa. Oke, seperti itu. Lalu kita klik Select Features. Kalau sudah kamu klik Select Features, kamu bisa close saja. Nanti secara otomatis akan muncul atau akan ter-highlight negara-negara dengan jumlah penduduk 100 juta jiwa, lebih dari 100 juta jiwa, seperti itu. Ini adalah cara pertama. Nah, memang cara seperti ini kalau kita balik lagi ke atribut tabel, nah, kita bisa hilangkan dengan mudah dengan mengklik Deselect all features from the layer. Nah, sehingga seleksinya hilang, seperti itu. Jadi, jika kamu tidak menginginkan hal yang seperti ini, maka kamu bisa gunakan cara kedua, yaitu dengan menggunakan Query Builder. Nah, caranya kita bisa klik kanan ke layer, lalu pergi ke Properties, di Source, kita klik Source di sini, di bagian kanan bawahnya ada tertulis Query Builder. Oke, nah di sini sama seperti sebelumnya, kita cari kolom yang akan kita gunakan, yaitu POPS. Lalu kita buat juga ekspresi yang sama, lebih dari 100 juta. Bisa kita tes di sini untuk mengetahui ada berapa fitur di dalam data ini yang terseleksi. Ini dapat dilihat bahwa ada 13 data yang terseleksi. Artinya mungkin ada sekitar 13 negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 100 juta jiwa. Kita klik OK, kita klik OK juga di sini. Nah, maka akan muncul negara yang hanya memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa. Berbeda dari cara sebelumnya, kalau cara sebelumnya akan meng-highlight negara-negara yang memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa, tetapi kalau yang ini, dia hanya menampilkan negara yang memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa, sementara yang kurang dari 100 juta jiwa tidak akan ditampilkan. Nah, ini tentunya tergantung nanti keperluan dari aktivitas kamu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah cara kedua. Oke, selanjutnya saya akan coba tunjukkan cara ketiga. Jadi ada alternatif lain untuk menunjukkan negara yang lebih dari 100 juta jiwa. Kalau seandainya kamu tidak menginginkan negara-negara yang kurang dari 100 juta jiwa hilang. Oke, mungkin saya hilangkan dulu ekspresi di Query Builder-nya. Di sini kita bisa hilangkan, kita klik clear. Oke, maka
hilang, jadi dia akan muncul lagi seperti semula. Nah, cara ketiga untuk menampilkan negara yang memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa, itu bisa pergi ke klik kanan, lalu bisa pergi ke properties. Nah, seterusnya bisa pergi ke symbology, lalu kamu bisa klik categorize. Nah, di categorize di sini juga ada opsi untuk membuat simbologi berdasarkan ekspresi. Jadi kita klik ini. Di sini kita bisa mencari hal yang sama, yaitu fields and values. Lalu kita pergi ke pop S. Kita juga buat hal yang sama, yaitu lebih dari 100 juta jiwa. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kalau sudah ekspresi kamu sudah tertulis, maka nanti di value-nya akan tertulis pop S lebih dari 100 juta. Nah, setelah ini muncul, tinggal diklik classify. Nah, sekarang di sini dapat dilihat bahwa ada tiga simbol. 0 untuk negara-negara yang kurang dari 100 juta jiwa, dan 1 adalah negara-negara yang sesuai dengan ekspresinya, yaitu lebih dari 100 juta jiwa. Sementara ini bisa dihilangkan. Nah, jadi kamu bisa mengatur warna sesuai yang kamu inginkan. Untuk negara yang kurang dari 100 juta jiwa, kamu mau warnai apa? Yang lebih dari 100 juta jiwa, kamu mau warnai apa? Di sini bisa kita lakukan. Ya, double klik saja, nanti bisa dipilih gitu ya. Nah, dalam hal ini saya coba biarkan seperti ini, lalu kita bisa klik OK. Nah, sehingga di sini dibedakan antara negara yang lebih dari 100 juta jiwa dan kurang dari 100 juta jiwa. Di sini ada keterangannya, yang warna hijau berarti yang lebih dari 100 juta, yang warnanya coklat itu yang kurang dari 100 juta. Jadi begitu, jadi ada 3 opsi. Oke, lalu bagaimana kalau kita ingin membuat visual petanya secara gradasi? Artinya semakin padat negaranya, maka akan diberikan warna yang lebih pekat. Seperti itu ya. Nah, kita bisa pergi ke klik kanan, lalu pergi ke properties. Lalu yang categorize ini kita ubah menjadi graduated. Kita akan hapus dulu yang ekspresi sebelumnya. Oke. Nah, lalu kita ingin membuat gradasi warna berdasarkan pop S-nya ya, atau population estimation-nya di sini. Lalu kita bisa pergi ke classify. Nah, kita juga bisa mengubah mode gradasinya. Dalam hal ini saya akan coba pergi ke natural breaks. Nanti kamu bisa coba yang mana saja sebetulnya. Ya, seperti itu. Lalu kamu bisa klik apply. Oke, maka di sini sudah berubah tampilannya menjadi gradasi warna sesuai dengan jumlah populasinya. Nah, di sini dapat kamu lihat kalau kita zoom, Indonesia juga memiliki warna yang relatif pekat, artinya menjadi salah satu negara yang memiliki populasi terpadat di dunia. Mungkin cukup sekian dari saya untuk tutorial pada kali ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.